Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu di antara orang yang istimewa di sisi Allah yaitu orang-orang yang mau bersedekah, orang-orang yang mau berbagi. Bahkan ciri-ciri dari orang bertakwa itu pun disebutkan Allah dalam Al-Quran, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang mampu berbagi hartanya baik di kala lapang dan sempitnya. Jadi orang yang bersedekah itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sedekah itu ada sedekah biasa, ada menolong orang yang lapar, ada meringankan beban orang yang susah, ada yang kemudian memberikan biaya kepada orang-orang dalam pendidikan dan sebagainya. Ada juga ketika dia bersedekah, sedekah yang terus mengalir pahalanya walau dia telah tiada. Hari ini kita ketuk hati kita masuk kepada bagian yang mana? Apakah kita menjadi orang yang bersedekah menolong orang yang susah? Apakah kita bersedekah memberi makan orang yang lapar? Apakah kita bersedekah menghidupkan cahaya-cahaya ilmu? Apakah kita bersedekah dengan sedekah jariah? Tanya diri kita. Tapi kalau salah satunya pun tidak ada pada diri kita, sementara kita mampu, maka kita bukanlah orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang suka sekali bersedekah. Sampai-sampai kata Allah, wattakhadallahu Ibrahima khalila, maka kujadikan Ibrahim sebagai kesayanganku. Kenapa? Karena dia orang yang sangat suka sekali bersedekah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, afdhalu sadaqah fi syahri Ramadan, seutama-utama sedekah itu pada bulan suci Ramadan. Hari ini kita dilatih bagaimana kita menahan lapar, bagaimana kita menahan haus, bagaimana ketika kita al-imsaku amma ya'ti ala wajhi makhsusin. Sahnya puasa kita salah satunya karena kita menahan diri dari perkara-perkara khusus yang dibahas ulama. Apa itu? Salah satunya adalah menahan diri dari makan dan minum. Bagaimana ketika kita merasakan lapar? Bagaimana ketika kita merasakan pada saat itu haus? Saat itulah kita berkata, susah sekali menahan lapar ini, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kemudian lihatlah di sekeliling kita, apakah ada orang-orang yang memang benar-benar susah? Bukan karena dia disuruh Allah puasa, bukan karena di bulan Ramadan saja, bukan. Tapi memang dia tidak ada makanan, tapi memang dia tidak ada uang untuk membeli makanan sehingga dia tidak makan. Lalu di mana posisi kita terhadap mereka? Padahal Allah sudah mendidik kita di bulan Ramadan ini untuk menahan diri, untuk menahan rasa lapar dalam diri kita. Bagaimana posisi kita yang kemudian kita diperintahkan untuk bersedekah? Keutamaan orang yang bersedekah itu banyak sekali. Di antaranya orang-orang yang suka bersedekah, Allah akan lapangkan di hatinya. Orang yang suka bersedekah, maka dia pun akan dibebaskan Allah dari kesulitan dalam hidupnya. Orang yang suka bersedekah, maka dia orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atas harta yang dia punya. Kalau kita mampu mengerjakan sholat, kalau kita bisa membayar zakat, kalau kita bisa berpuasa wajib di bulan Ramadan, kalau kita bisa menunaikan ibadah haji,
itu memang sudah wajib bagi kita. Kalau kita tidak melakukannya, sementara pada saat itu seperti haji kita mampu, pada saat itu seperti puasa kita mampu, tidak ada uzur, maka kita akan berdosa besar. Tapi untuk yang sedekah, itu adalah ukuran dari kesolehan seorang hamba di sisinya. Kenapa? Tidak wajib baginya, tapi sangat bermanfaat untuknya, baik dunia dan akhiratnya. Lihatlah Utsman bin Affan, bagaimana ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau bersedekah, karena sesungguhnya kita akan mengikuti perangnya di Tabuk, siapa yang mau bersedekah untuk Islam ini? Maka pada saat itu angkat tanganlah Utsman, dia katakan, saya wahai Rasulullah. Kemudian dia sedekah. Berapa kau sedekahkan Utsman? 100 ekor kuda lengkap dengan perisai perangnya. Aku tanggung orang-orang yang naik ke atas kuda itu dalam hidupnya selama dalam perjalanan sampai pulangnya. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa lagi yang mau bersedekah? Maka saat itu angkat tangan lagi Utsman. Kau lagi Utsman? Ya wahai Rasulullah, apa yang mau kau sedekahkan? Saya sedekah 100 ekor kuda perang lagi lengkap dengan perisainya. 10 kali Nabi bertanya, siapa yang mau bersedekah? Saat itu Utsman angkat tangannya. Kenapa? Saking utamanya sedekah ini. Bahkan kata Nabi, jarak di antara dia dengan surga seperti merangkak saja karena hartanya yang suka disedekahkannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang mati nanti balik minta untuk bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Saat itu kata Allah, orang yang mati tadi, kalau sekiranya datang kematian padanya, langsung dia minta kepada Allah. Apa itu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, apa enggak bisa ditunda kematian ini sebentar saja ya Allah? Aku enggak minta lama, minta sebentar aja. Kenapa? Fa asaddaq wa akum minas solihin. Aku ingin bersedekah ya Allah. Aku ingin menjadi orang yang soleh. Kenapa dia tak minta balik untuk baca Quran? Kenapa dia tak minta balik untuk sholat? Kenapa dia nggak minta balik untuk yang lain? Karena sedekah ini istimewa. Kalau dia jariah, maka mengalir pahalanya walau dia sudah tiada di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan kita bukan orang yang pelit dengan harta kita, tapi kita adalah orang yang mau bersedekah dengan apa yang kita punya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.